Insya Allah ya, luar biasa ya profesi ustazah kita. Semoga malam ini kita tercerahkan dengan materi yang dibawakan oleh Ustazah Dewi. Tapi sebelum kita mulai, ada video yang mau diputar oleh Bu Tri. Bu Tri, dipersilakan. Baik, Bu, sebentar. Gue pengen kayaknya seharian me time istirahat, jadi peran jadi ibu, jadi istri, boleh nggak sih? Ya boleh hari ini. Kita merdekakan hati kita. Kita buang sampah-sampah yang selama ini. Tapi kita seringkali menganggap kebahagiaan anak itu dari materi. Kita kasih uang jajan yang banyak, kita belikan semua kebutuhan dia, makanan terbaik, pakaian terbaik, ajak ke tempat terbaik. Padahal kebahagiaan buat anak itu diri kita yang tenang. Cukup. Apa yang bisa kita kendalikan? 1, pikiran kita. 2, ucapan kita. Tingkah laku kita. Respon kita terhadap sesuatu, itu yang bisa kita kendalikan. Fokus sama itu aja. Karena kita ini sebagai hamba. Ingat, sebagai hamba. Kita ini bukan Allah yang bisa mengatur semuanya. Yang bikin kita capek, yang bikin kita luka adalah kita mengambil makomnya Allah. Kita mengurusi semua urusannya Allah. Kelakuan suami urusan siapa? Kita bisa gak mengubah kelakuan suami? Capek kalau kita terus berharap suami harus baik. Semakin kita mikirin suami, semakin kita babak belur. Karena apa? Itu di luar kendali kita. Ucapan dia, perilaku dia, sikap dia, semuanya di luar kendali kita. Sudah, jangan diurus. Kita ini hamba, sadar diri. Padahal yang bisa menginjek kebahagiaan hanyalah Allah. Fahuwaladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Yang bisa memberikan rasa sakinah, ketenangan, kebahagiaan di hati orang mukmin itu hanya Allah. Kalau kita berpura-pura I'm okay ya Allah, aku gak apa-apa, itu Allah mau nolong kita tuh gak jadi. Jadi hati-hati Bu, kita ini sadarin bahwa kita ini makhluk lemah. Jangan sok kuat. Bagaimanakah kabar diriku, baik-baik saja. Allah selalu ada dalam diri kita. Allah gak pernah kemana-mana. Allah gak pernah ninggalin kita walau sedetik. Tapi seringkali kita lupa mencari ke dalam diri kita. Padahal Allah ada di sana. Ada dalam setiap hembusan nafas kita. Sekotor apapun diri hamba ya Rob, Kau gak ninggalin hamba ya Rob. Tutur batin tak akan salah. Padahal berulang kali hamba zalim sama Engkau ya Rob. Padahal berulang kali hamba maksiat di hadapan-Mu ya Rob. Tapi terima kasih ya Rob, Kau gak pernah ninggalin hamba. Takkan kau temukan yang sebaik ini. Aku rindu sama Ibu. Ternyata gini ya Bu, jadi perempuan dewasa Bu. Ternyata gini ya rasanya menjadi ibu. Capek ya Bu, capek Bu, aku capek jadi perempuan ibu, aku capek. Aku capek jadi ibu, begini ya yang Ibu rasain dulu ya. Capek Bu. Aku kangen sama Ibu. Aku kangen sama pelukan Ibu yang dulu waktu aku masih kecil Bu. Di saat semua masalah itu diselesai dalam pelukan Ibu. Semua masalah yang terjadi dalam hidupku akan tuntas kalau dipeluk Ibu. Sekarang aku kangen pelukan itu Bu, aku kangen Bu. Masya Allah ya ibu-ibu videonya. Ya. Semoga kita jadi ibu tangguh. Memang seperti itulah seorang ibu.
Dan untuk kita semua, bagi yang masih punya ibu, eh, jangan lupa untuk selalu kita kunjungi. Dan bagi yang sudah tidak punya ibu, teruslah doakan. Sebelum kita mulai kajian kita, mari kita sama-sama menadahkan kedua tangan kita, membacakan Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, dan saudara-saudara kita di Palestina. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita mulai ya ibu-ibu. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang di Palestina. Jangankan untuk duduk mengkaji Islam, untuk memeluk anaknya pun sudah tak bisa lagi. Baiklah, Ustazah, langsung kita mulai. Tafadhol Ustazah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Amin. Selawat dan salam kita panjatkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita jalan menuju iman dan Islam, dan selawat juga kita sampaikan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Semoga perjuangan beliau semuanya bisa menjadi contoh teladan bagi kita semuanya. Dan tidak lupa kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah mudahkan semuanya, Allah berikan pertolongan terhadap saudara-saudara kita yang sedang berjihad di jalan Allah, dan Allah mudahkan semuanya, dan Allah berikan perlindungan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ibu-ibu kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi yang alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dalam kondisi yang baik, semoga dalam kondisi yang kita bisa selalu diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa memahami apa yang menjadi petunjuk yang Allah berikan buat kita. Karena sesungguhnya apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi, itu semuanya sudah merupakan satu perjalanan yang hanya harus kita lalui dengan penuh keikhlasan, karena apapun yang sudah terjadi itu tentunya adalah sudah ketetapan yang Allah berikan, sehingga kita hanya perlu untuk menjalaninya dengan penuh keikhlasan dan juga keimanan. Ada banyak hal yang terkadang di dalam diri kita itu menjadikan satu masalah. Itu semua tidak lain karena terkadang kita tidak bisa menerima apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita merespon dengan sesuatu yang tidak baik dan menganggap bahwa itu adalah suatu masalah. Karena apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi. Jadi ibu-ibu semua, kita berdoa semoga malam ini Allah mudahkan kita menjadi hambanya Allah yang terbaik, menjadi hambanya Allah yang terpilih, menjadi hambanya Allah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Allah sedetik pun, sehingga apapun nanti yang akan kita lakukan, apapun nanti yang akan kita ikhtiarkan, semuanya adalah petunjuk yang Allah berikan, dan semuanya itu adalah jalan kita menuju surganya Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini mungkin kita akan membahas masalah dengan tema di antara luka dan bahagiaku. Pada saat sebelumnya kita pernah membahas bagaimana sih supaya diri kita ini tidak menjadi mental korban gitu kan. Jadi ketika katakanlah kita sudah bisa mengatasi diri kita, kita sudah tidak tergantung oleh orang lain, kita tidak lagi menjadi mental korban, sehingga kita ini akan bisa menentukan katakanlah apa sih respon yang harus kita berikan di saat kita menghadapi satu masalah. Jadi nanti sebetulnya apa yang akan kita rasakan, luka atau bahagia itu sebetulnya tergantung dari diri kita sendiri, tergantung dari bagaimana kita merespon dari setiap keadaan yang Allah hadirkan di dalam hidup kita. Gitu. Jadi sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan supaya kita itu nanti berada dalam posisi yang bahagia dan tidak berada dalam posisi luka. Jadi yang paling utama harus kita pahami adalah kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Bagaimana sih diri ini? Gitu. Terkadang kita ini tanpa tidak sadar kita justru tidak mengenal diri kita sendiri. Kita menjadi seorang ibu. Jadi kalau di sini perempuan itu hakikatnya kan kita bisa jadi ibu atau bunda, bisa jadi istri, bisa juga jadi anak kan gitu. Tapi dengan label atau gelar yang kita miliki itu terkadang justru menjadikan kita ini tidak seperti diri kita yang sebenarnya gitu. Kita selalu berusaha untuk tampil menjadi orang yang luar biasa gitu. Kita tidak mau terlihat bahwa kita ini sakit, kita tidak mau terlihat kalau kita ini kecewa, dan kita selalu ingin menunjukkan bahwa kita ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Terutama ketika katakanlah nih kita lagi ada masalah, habis itu tanpa sengaja kita nangis gitu kan. Habis itu ada anak kita datang, "Mama kenapa?" "Oh enggak, Mama kelilipan," gitu kan. Kenapa itu menjadi satu respon yang umum untuk kita sampaikan? Ya karena kita selalu ingin, tanpa kita sadari, kita selalu ingin tampil baik-baik saja, terutama di hadapan anak-anak kita. Dari semua kondisi ini, ketika katakanlah kita dituntut untuk katakanlah selalu tampil baik-baik saja, kita tidak pernah mengenali luka hati kita, bahkan kita tidak pernah tahu apa sih sebetulnya yang kita inginkan, itulah sebetulnya yang menjadikan kita ini setiap hari bertumpuk masalahnya gitu kan. Jadi akhirnya yang terjadi adalah kita jadinya itu merespon segala sesuatu itu dengan reaktif gitu kan. Atau bahasanya mungkin impulsif gitu ya. Jadi kenapa sih katakanlah kita ini terkadang ini memberikan respon yang begitu reaktif gitu. Terkadang ada satu kejadian yang sebetulnya itu adalah kejadian yang biasa saja, tapi itu buat kita bisa menyulut satu emosi kita sehingga terkadang kita ini tiba-tiba marah-marah dan lain sebagainya. Nah, dari semua kondisi ini sebetulnya kita harus menyadari dulu bahwa sebetulnya apa sih yang sebetulnya terjadi dalam diri kita gitu. Kita harus tahu dulu sebetulnya posisi kita ini di mana gitu. Posisi kita ini seperti apa sehingga nantinya kita bisa menjaga hati kita, bisa menjaga posisi kita, bisa menjaga lisan kita, sehingga kita akan menjadi satu pribadi yang positif. Kalau kita katakanlah setiap hari katakanlah kita ini dihadapkan pada satu rutinitas yang itu menjadikan kita ini tidak bisa menjadi diri kita sendiri, akhirnya kita menjadi pribadi yang bertumpuk-tumpuk sakitnya gitu kan. Dan menjadi pribadi yang harus selalu menutupi, harus selalu memakai topeng sehingga kita terlihat baik-baik saja dan sehingga kita ini harus terlihat bahwa kita ini sempurna.
Capek nggak Bu kira-kira seperti itu? Jadi kita bahas malam ini, kita sama-sama belajar. Ayolah kita kenali diri kita. Kalau kita lagi sedih, ya kita sadari bahwa kita memang manusia biasa yang Allah takdirkan kita bisa sedih, bisa sakit, dan juga bisa menangis. Sehingga nanti kita akan bisa menjadi pribadi yang seutuhnya diri kita. Bukan menjadi satu pribadi yang harus tampil seolah-olah baik-baik saja, tetapi kondisi hati kita ini sebetulnya remuk redam dan nggak pernah merasakan satu kenyamanan dalam hidup kita. Bagaimana supaya nantinya kita ini bisa katakanlah menjadi satu pribadi yang lebih baik gitu kan? Berarti kita harus kenal dulu nih diri kita gitu. Kita tipe orang yang seperti apa kelemahan kita gitu. Sehingga nantinya apapun yang nanti akan kita lakukan, apapun nanti yang akan keluar dari lisan kita, semuanya itu adalah hal yang positif. Gitu. Ada satu cerita, jadi ketika nih katakanlah, mungkin di sini ada ibu siapa ya? Ada Bu Ade, ada Bu Ayu Permatasari, gitu ya, ada Bu Yati. Ini satu contoh aja kan. Katakanlah satu hari ini katakanlah Bu Ade ini lagi posisi jalan-jalan sama suami nih, diajak jalan sama suami karena kebetulan suami lagi dapat rezeki, sehingga Bu Ade ini diajak jalan-jalan sama suami, diajak makan berdua gitu kan, habis itu beliau diajak untuk membeli satu barang, pokoknya hari itu beliau lewati dengan penuh kebahagiaan bersama suami gitu. Nah, ketika hari ini itu katakanlah terlewati dengan penuh kebahagiaan dan merasakan kasih sayang suami yang begitu luar biasa. Nah, itu tentunya akan menjadikan kondisi hati kita itu dalam kondisi yang sangat positif. Ada katakanlah contohnya kondisinya Bu Sari di hari yang sama. Gitu. Nah, Bu Sari ini posisinya dia ini lagi dia di kantor nih gitu kan. Dia posisi kerja. Habis itu dia lagi ditelepon sama temennya. Sar, aku lihat nih suami kamu kok ada di sini ya gitu kan. Dan aku lihat ini tadi dia kok bersama seseorang gitu kan. Nah, ketika itu sudah kita terima informasi itu dan kita cerna gitu kan. Nah, ini biasanya kita kan sudah menjadikan mood kita itu pasti akan sudah jadi bertanya-tanya siapa, apa dia rekan kerja atau apa dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kondisi hati yang seperti ini dibawalah oleh Bu Sari pulang ke rumah. Jadi yang kondisi pertama tadi Bu Ade tadi itu datang ke rumah pulang dengan kondisi hati yang sangat bahagia karena menghabiskan waktu bersama suami. Sementara si Bu Sari ini dia datang ke rumah, pulang dari kerja dengan membawa satu beban informasi yang tadinya itu dia dapat informasi bahwa suaminya lagi ada di suatu tempat bersama dengan orang lain. Ketika dia sampai di rumah, mereka berdua dengan posisi yang berbeda, mereka lagi duduk di sofa gitu ceritanya. Nah, pada saat beliau duduk, tiba-tiba anak mereka itu lagi lari-lari gitu kan. Lagi lari-lari, lagi main, habis itu lagi saling lempar dan lain sebagainya gitu kan. Terus lagi ngajakin mamanya, ayo mamain gini. Kira-kira nih, dari dua kejadian tadi, responnya nanti sama atau berbeda? Tentunya berbeda. Kenapa harus berbeda? Pertanyaan saya. Apa yang menjadikan berbeda dari kedua kejadian tadi? Apa yang menjadikan berbeda? Suasana hatinya ya, Ustazah. Suasana hati, ya betul. Jadi suasana hati itu yang nantinya itu akan menjadikan kita ini
memberikan satu respon terhadap satu kejadian. Ketika katakanlah anak menabrak kita atau ngajak kita main dan lain sebagainya, mungkin Bu Ade karena perasaannya lagi senang, oh iya nak ayo main sama mama gitu kan. Ayo bunda ini lagi, ayo kita main gitu kan. Bahkan dia mungkin bisa jadi main petak umpet dan lain sebagainya dengan penuh riang gembira. Tapi apa yang terjadi dengan Bu Sari ketika katakanlah anaknya datang dengan kondisi yang sama dengan anaknya Bu Ade tadi? Dia pasti akan bilang, kamu nggak lihat apa mama ini baru pulang kerja, udah capek, kamu itu ini. Dan itu pasti akan jadi panjang. Kira-kira begitu enggak ibu-ibu? Iya. Iya, Ustazah. Ya. Jadi dari kondisi itu, ayolah kita nanti sama-sama untuk mengambil hikmah gitu ya. Sebetulnya ketika katakanlah Bu Sari marah ini tadi, itu harus kita cerna dulu sebetulnya. Dia marahnya terhadap apa kira-kira? Kira-kira beliau marahnya terhadap apa? Bisa karena marah sama suami. Sehingga nanti di sini kita bisa lihat gitu loh. Kemarahan yang timbul dari kita, dari hati kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, mungkin sebagai seorang anak, itu kita harus bisa memilah. Sebetulnya marah saya ini karena saya marah pada satu peristiwa, atau saya marah terhadap diri kita sendiri, atau kita marah terhadap masalah gitu. Masalah yang sedang kita hadapi gitu. Jadi kita pahami dulu sehingga nantinya kita ini akan bisa mencari solusinya gitu. Karena yang terjadi di kita biasanya itu apapun masalahnya, apapun peristiwanya, apapun kondisinya, ya kita selalu menyalahkan orang lain kan gitu. Ini kalau bukan karena ayah nih, kalau bukan karena papa nih, saya nggak mungkin nih marah-marah seperti ini kan gitu. Iya kan? Sehingga yang ada di dalam pikiran kita, ketika ada satu masalah yang tidak nyaman, yang ada di pikiran kita orang lain nih gitu. Orang lain nih penyebabnya nih. Ini karena ibu mertuaku nih selalu ikut campur nih gitu kan. Belum lagi dia minta ini, padahal suami masih mau ini gitu kan. Sehingga apa yang terjadi? Seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, kita selalu bermental korban gitu. Kita selalu merasa bahwa kebahagiaan kita, masalah kita itu solusinya berada di orang lain. Jadi dari sini, ayolah kita nanti sama-sama muhasabah diri sebetulnya. Terkadang apa sih yang menjadikan kita ini menjadi satu pribadi yang suka marah, atau menjadi satu pribadi yang suka mengatakan kata-kata yang tidak positif. Apa sih sebetulnya yang menjadikan nantinya ini suami atau anak-anak kita ini tidak nyaman dengan ketika berkomunikasi dengan kita gitu kan. Karena dengan ceritanya Bu Sari tadi sebetulnya anak-anak kan nggak ada salahnya ya. Kalau anak-anak main kan biasa saja kan gitu. Tapi itu akan menjadi satu masalah besar ketika kita dalam kondisi hati yang tidak baik sehingga kondisi yang seharusnya biasa-biasa saja itu bisa menjadi pemicu amarah yang jadi luar biasa gitu. Kira-kira dengan semua kondisi itu, kira-kira solusinya yang harus dibenerin apanya nih? Kira-kira apa ya, Bu? Apa ya kira-kira yang harus dibetulkan? Apa? Pemikirannya. Pemikirannya, oke. Yang lain? Jadi dari semua kondisi yang tadi kita diskusikan, apa sih kira-kira supaya kita bisa mendapatkan satu kondisi yang lebih baik nih? Kira-kira apa ya yang harus diperbaiki dulu itu apanya? Kira-kira? Positive thinking ya, Bu. Positive thinking, boleh. Apalagi? Hatinya, Hatinya, kondisi hatinya. Kondisi hati, prasangka. Pandangnya, Ustazah. Jadi, ya, semua yang tadi Ibu sampaikan itu betul. Dan semuanya itu terangkum dalam satu dalam satu hal atau satu bingkaian bahwa itu semua adalah perbaikan di mana? Di diri sendiri atau di orang lain?
diri sendiri. Diri sendiri. Hati kita harus kita Ya. Jadi itu kunci utamanya adalah bagaimana kita membenahi diri sendiri. Bagaimana kita menjadikan diri kita ini menjadi satu pribadi yang positif gitu. Bagaimana kita ini menjadi diri yang sadar bahwa kita ini ya seperti video tadi kan, kita ini hanya seorang hamba gitu yang nggak bisa merubah suami kita juga gitu kan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengenali diri kita dulu. Kalau katakanlah kita ini adalah seorang pribadi yang katakanlah sensitif gitu ya Bu, katakanlah suka tersinggung dan lain sebagainya, terkadang ada omongan sedikit aja kita sudah terluka gitu kan. Apa yang harus kita lakukan? Kita minta diluaskan hati kita sama Allah. Kita berdoa, ya Allah, luaskanlah hati ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah semua kata-kata yang sebetulnya tidak nyaman terdengar di telinga hamba ini ya Allah. Menjadi kata-kata yang menjadi kata-kata yang lembut dan bisa kami hamba terima dengan keluasan hati yang Engkau berikan dalam diri hamba. Ya Allah, Engkaulah sesungguhnya yang maha membolak-balikkan hati ya Allah. Hanya Engkaulah yang bisa menjadikan hati ini luas ya Allah, sehingga hamba tidak mudah untuk tersakiti oleh orang lain. Ya Allah, sadarkanlah hati hamba ya Allah. Sehingga semua kata-kata buruk, kata-kata yang menyakitkan dalam hati yang hamba terima, bisa menyadarkan hamba bahwa sebetulnya itu adalah jalan hamba mendapatkan pahala darimu ya Rabb. Seandainya itu semua sudah bisa kita tanamkan dalam diri kita, kira-kira ringan nggak sih Bu hatinya? sangat ringan. Ringan Ustazah. Insya Allah ringan Ustazah. Insya Allah. Jadi bismillah ya Ibu-Ibu. Jadi apapun yang Allah hadirkan. Jadi gini nih, hakikatnya itu rumusnya ketika katakanlah nih, kita disakiti oleh teman, tetangga, atau mungkin sama orang-orang yang kita cintai yang ada di sekitar kita gitu kan. Ketika katakanlah ada hal yang tidak nyaman atau hal yang menyakitkan dalam diri kita, kita tinggal bilang sama Allah. Ya Allah, jadikanlah ini semua jalan hamba menuju surgamu ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah ya Allah kata-kata yang sebetulnya terdengar tidak enak dan menyakitkan ini menjadi lembut terdengar di telinga hamba ya Allah. Dan jadikanlah ini ya Allah menjadi jalan hamba untuk mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang sudah kami lakukan ya Rabb. Dan satu lagi yang terpenting, sebetulnya ketika orang lain, katakanlah ibu nih sama teman nih, katakanlah teman kita lagi bicarain kita atau lagi marah sama kita. Sebetulnya nanti kan tetap aja nanti kita ada pertanggungjawaban dari semua yang kita lakukan kan gitu kan. Kira-kira ketika itu nanti dihisab di hadapan Allah itu kan berarti kita lagi dapat apanya nih? Berarti kan kita lagi dapat pahalanya nih. Kira-kira orang yang lagi ngomongin kita, yang lagi marah sama kita, yang lagi ngomelin kita, lagi dapat dosa nggak sih Ibu-Ibu? Dosa. Kalau dia dapat dosa berarti kan sebetulnya dia lagi transfer pahala nih ke kita gitu kan. Iya. Kalau dia lagi ngomongin kita, dia lagi gibahin kita, dia lagi marah-marah sama kita, sebetulnya pada saat itu dia kan sedang lagi mentransfer pahala sama kita, atau kalau dia nggak punya pahala berarti dia lagi ngambil nih dosa-dosa kita gitu. Iya nggak Bu? Iya. Iya, benar. Nah, kalau di dalam pikiran kita nanti sudah tertanam yang seperti itu, ketika ibu nanti mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain, digunjing sama orang lain, terus habis itu ada orang-orang di sekitar kita yang kita cintai menzolimi kita, yang ada di pikiran kita marah atau kasihan sama dia? Kasihan Ustazah. Kasihan. Jadi itu yang harus ada di dalam diri kita, sehingga segala sesuatu yang tidak nyaman sebetulnya yang orang lain hadirkan dalam diri kita itu sebetulnya menjadikan kita kasihan sama dia karena dia nggak sadar nih lagi transfer pahala terus sama aku gitu kan. Kita tinggal bilang aja ya Allah begitu banyak pahala yang kau titipkan buat hamba lewat dia ya Allah. Sesungguhnya dia tidak menyadarinya.
Jadi ketika itu terucap di dalam batin kita, kita kira-kira kalau dia lagi ngomongin kita, lagi ngomelin kita, kita melihat dia itu marah enggak sih, Bu? Enggak, Ustazah. Enggak akan marah gitu. Bahkan kita akan kasihan sama dia. Kira-kira kalau itu ada di dalam hati kita selalu setiap hari, nyaman nggak sih hidup kita gitu? Ada nggak sih rasa pingin bales sama orang yang menyakiti kita gitu? Enggak Ustazah. Nyaman kali saja. Ya, Awalnya ya nanti, saja, tapi lama-lama akhirnya nanti kita akan menjadi satu pribadi yang positif gitu kan. Kita nggak akan lagi pulang ke rumah dalam kondisi yang marah-marah habis mendengarkan celotehan orang lain di luar sana gitu kan. Sehingga anak kita yang nggak punya salah nih ikut dimarahin karena masih marah nih karena lagi diomongin sama tetangga nih gitu kan. Nah, jadi nanti yang ada responnya kan pasti akan jadi respon positif gitu. Makanya sebetulnya kalau kita di dalam diri kita mau luka atau kita mau bahagia, pilihannya ada di mana, Ibu-ibu? Di diri ya kita. hati. Ya hati Di kita. kita, Pikiran kita. diri kita. Jadi sebetulnya bahagia itu adalah pilihan gitu. Cuman terkadang kita ini nggak sadar kita pilih luka terus gitu. Karena kita selalu berpikir bahwa orang lain nih gitu yang bikin kita ini nggak bisa seneng gitu kan. Suami nih nggak pernah ngerti nih, padahal aku pingin ini gitu. Sehingga kita tidak pernah bisa mendapatkan kebahagiaan yang kita inginkan. Gitu. Jadi apapun kondisi yang Allah hadirkan itu berarti sudah takdir yang Allah berikan buat kita. Gitu. Kalau itu suatu hal yang membahagiakan, kita tinggal syukurin. Gitu. Kalau itu sesuatu hal yang tidak membahagiakan, kita syukuri juga. Dan kita tinggal sampaikan sama Allah, ya Allah, jadikanlah semua rasa tidak nyaman ini adalah jalan kita menuju surga. Ketika itu sudah ada di dalam diri kita, insya Allah kita akan menjalani hari-hari kita dengan lebih baik. Supaya nantinya kita bisa menciptakan satu kondisi yang begitu hidup, begitu positif di dalam rumah kita gitu kan. Kira-kira kalau kita sudah punya katakanlah hati yang positif, respon yang positif, kira-kira nyaman nggak sih Bu anak-anak dan suami di rumah? Nyaman, Ustazah. Ya Allah, nyaman saja. Ya, insya Allah dengan semua kenyamanan itu, segala hal itu akan menjadi lebih baik karena komunikasi baik, segalanya baik gitu kan. Dan ketika sudah, jangan lupa lagi yang paling penting kita lakukan semuanya itu niatannya karena memang ini adalah perintahnya Allah itu. Ya Allah, hamba tidak marah sama dia walaupun dia menggunjing hamba ya Allah karena Engkau perintahkan hamba untuk bersabar. Hamba berdoa ya Allah semoga Kau berikan hidayah padanya. Kalau ada sesuatu yang tidak nyaman dari suami, ya Allah, Engkau perintahkan hamba untuk tidak menjawab apapun yang suami hamba katakan karena hamba tidak boleh meninggikan suara pada suami. Sesungguhnya Engkau lebih tahu ya Allah, Engkau menciptakan hamba bisa ya Allah menjawabnya ya Allah. Tapi hamba kendalikan hati ini, hamba kendalikan suara hamba karena ini adalah perintah-Mu ya Allah. Jadikanlah ya Allah apa yang hamba ikhtiarkan ini ya Allah, rasa tidak nyaman ini menjadikan jalan hamba bisa masuk ke surga-Mu dari pintu mana saja ya Rob. Jadi akhirnya semua respon yang nanti akan timbul dari semua yang kita lakukan itu nanti tidak akan pernah bisa menyakiti kita. Walaupun kita berbuat baik sama suami, sama tetangga, sama anak-anak, mereka tidak memberikan pujian, kita sudah tidak lagi berpikir itu gitu loh. Karena dari awal kita sudah meniatkan, ini adalah kita menjalankan perintah Allah, berarti yang kita harapkan apa? Pahalanya dari Allah gitu. Kalau nanti katakanlah ternyata dengan itu, tapi yang terjadi dari beberapa, dari yang katakanlah teman-teman sudah praktekkan ketika semuanya sudah kita niatkan, semuanya karena Allah, justru Allah yang melembutkan hati orang-orang di sekitar kita. Gitu. Suami akan mempunyai sikap yang lebih lembut dan lain sebagainya karena Allah yang menggenggam hati mereka semua. Gitu. Jadi ketika kita sudah pasrahkan semuanya sama Allah, kita niatkan semuanya ini kita lakukan hanya untuk Allah, Allah yang akan menyelesaikan semua masalah kita.
Dan Allah yang akan menjadikan semuanya jauh lebih nyaman. Itu insya Allah yang akan terjadi seperti itu. Karena apa sebetulnya yang menjadi masalah itu ketika katakanlah kita sudah berusaha untuk menjadi satu pribadi yang lebih baik di hadapan anak, di hadapan suami, di hadapan bos kita di kantor, di hadapan teman-teman kerja kita atau di hadapan teman-teman katakanlah satu grup kita atau apapun, kita sudah berusaha berbuat baik, kita harapannya kita dapat respon yang positif atau kita minim dapat pujian, itu nggak kita dapatkan. Akhirnya kecewa kan, Bu? Ketika kita sudah ada rasa kecewa, yang terjadi apa? Kita sudah males-malesan kalau mau untuk berbuat yang terbaik lagi gitu kan. Alah, gak ada artinya. Aku ini sudah capek-capek. Masa aku sudah capek-capek ngelembur ini buat teman-teman. Ternyata teman-teman responnya gitu-gitu aja gitu. Kira-kira gitu enggak, Bu? Jadi kalau itu yang terjadi di dalam diri kita, akhirnya ya kita capek. Kita capek berharap pada pujian suami, kita capek berharap pada pujian teman, kita berharap pujian dari anak kita, makasih ya Ma, gitu kan. Kita akan capek. Gitu. Sehingga ketika semua yang kita harapkan dari semua kerja keras kita itu tidak kita dapatkan, yang ada kita kecewa. Dan ketika kecewa itu sudah ada di dalam diri kita, berarti yang terjadi adalah kita nanti itu kalau melakukan sesuatu lagi sudah nggak maksimal lagi. Halah, percuma saja, nggak ada yang bisa menghargai jerih payahku gitu kan. Tapi ketika tadi kita kembali bahwa kita melakukan semuanya ini karena Allah, karena kita dapat pahala, pinginnya dapat pahala dari Allah, kita dapat respon positif ataupun negatif, kita sudah tidak menjadikan itu rasa sakit hati karena sebetulnya ya Allah semuanya ini untukmu ya Allah. Jadikanlah ini jalan hamba menuju surgamu. Sudah yang kita lakukan cuma yang terbaik saja gitu yang bisa kita lakukan. Kira-kira enak nggak sih Bu? Enak Ustazah. Ya, insya Allah. Semoga nanti Allah mudahkan kita supaya kita menjadi satu pribadi yang lebih baik, kita menjadi satu pribadi yang selalu positif, menjadi hambanya Allah yang Allah cintai, dan menjadi hambanya Allah yang selalu bisa merespon positif di setiap keadaan. Mungkin itu selanjutnya kita bisa diskusikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah ya, begitu hebat banget motivasinya. Terutama untuk yang ibu-ibu yang muda galau ya. Masya Allah motivasi dari Ustazah. Saya sendiri mengalaminya. Dulunya tuh sebelum mengenal Islam lebih dalam tuh saya punya pengalaman tuh terkenal dengan kalau di kantor tuh terkenal si tukang marah tuh. Tapi alhamdulillah setelah berhijrah banyak perubahan yang kita Terkenal alami. apa tadi, Bu? Terkenal apa Saja tadi? Terkenal apa tukang tadi? marah saja, tukang marah. Okay. Karena apa namanya, kita kan banyak adik-adik kita gitu kan. Jadi asal kita datang tuh mereka itu kayak ketakutan kayak apa gitu kan. Karena emang saya dulu di kantor tuh tukang marah, terkenal dengan tukang marah. Jadi alhamdulillah semenjak saya berhijrah, saya mengenal Islam, berbanding terbalik ya. Dan alhamdulillah banyak sekali ya ibu-ibu yang saya alami sendiri perubahan, terutama di dalam keluarga. Dari anak, Alhamdulillah. suami, alhamdulillah. Satu lagi itu saat ini yang saya alamin lagi itu kan, orang mau ngomong tentang saya apapun tuh saya nggak peduli lagi sekarang. Saya anggap gini, kita sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Allah, gitu kan. Seperti saya selalu mengingat tuh tentang cerita Luqman kepada anaknya, tentang 4 peristiwa itu yang dari seekor keledai ya. Nah, saya selalu mengingat itu.
apapun yang dikatakan sama orang-orang di luar belum tentu itu hal yang benar gitu kan. Jadi kembali ke diri kita gitu kan. Kita lah yang menyikapin dengan apa yang mereka katakan gitu. Dan alhamdulillah saat ini saya itu di kantor, mudah-mudahan apa yang saya minta alhamdulillah terpenuhi. Kenapa? Kalau saat ini saya sedang berjuang tuh mau minta diberhentikan, bukan mengundurkan diri ya Ibu, diberhentikan. Biasanya kalau mau minta diberhentikan itu pasti susah ya prosesnya. Tapi alhamdulillah atasan saya itu mau membantu. Karena apa? Karena kita tadi bersikap baik kepada mereka. Mereka sangat mendukung, saat ini mendukung apa yang saya inginkan, yaitu mau bebas dari riba. Itu, Bu. Jadi ibu-ibu Alhamdulillah. pasti bisa mengalami yang apa yang saya alamin. Pertama itu terhadap anak ya, alhamdulillah banget Bu. Kalau dulu ya anak saya itu ya Allah susah dibilangin. Tapi tadi barusan tadi kan anak saya lagi baru pulang dari pondok. Alhamdulillah tadi dia lagi ngurusin adiknya tuh, adiknya mau makan. Dia tanya, Bunda adik mau dibuatin apa nih? Alhamdulillah Bu, masih SMP anak saya laki-laki kan. Itulah perubahan yang begitu nikmat kalau kita memang terus berjalan di ridhonya Allah tadi. Banyak perubahan terutama kepada anak ya Bu ya. Anak saya sekarang itu nggak susah diatur, nggak kayak dulu Bu. Itulah nikmat yang saya peroleh. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini kayak gitu juga ya. Prosesnya Amin. merubah diri sendiri dulu kan Bu ya? Iya benar Bu, kita harus merubah diri sendiri Ya. dulu. Emosinya dikurangin ya kan. Kalau mau marah itu kita harus ingat tuh. Nanti kalau kita marah kita bisa melukain hati anak kita. Kita harus ingat gitu. Jadi gimana kalau kita dimarahin gitu kan? Pasti kan kita terluka kan? Jadi sebelum kita marah kita harus ingat nanti kita bisa melukai hati orang lain kayak seperti itu, Bu. Kalau Ya, saya sih berarti, menanamkannya seperti itu, Bu. berarti kan prosesnya kan harus dimulai dari diri sendiri gitu kan. Benar, Bu. Ketika Harus dulu dari nih diri katakanlah, sendiri. ketika dulu katakanlah dalam kondisi yang kita masih suka marah-marah dan lain sebagainya, berasa nggak sih sebetulnya bahwa pada saat itu kita selalu menyalahkan anak-anak kita yang nggak nurut, suami kita yang nggak peka, kayak gitu nggak sih Bu? Iya benar, Bu. Saya kadang merasa Nah, gini, apa sih yang nggak saya kasih gitu kan? iya. Tapi Mainan semakin saya katakanlah, kasih. semakin kita menjelaskan bahwa kita ini sudah melakukan banyak hal, dapat nggak sih perubahan itu gitu? Enggak, Nggak ada sih, Bu. Nggak Nggak ada ada. kan gitu. karena kita Karena belum berubah. sebetulnya ketika Harus dari katakanlah diri kita sendiri. ya, karena sebetulnya korelasinya itu rumusnya ketika kita memperbaiki diri kita sendiri karena Allah, maka Allah yang akan merubah orang-orang di sekitar kita gitu kan. Nah, Benar sekali. kenapa tadi anaknya itu menjadi sekarang anak yang sweet banget gitu kan, sampai mau bikinin makan buat adiknya, yang menggerakkan hatinya siapa, yang melembutkan? Cuman Allah. Allah. Benar sekali. Makanya nanti sikap dari anak kita yang berubah, suami dan lain sebagainya, yaitu tidak perlu kita pikirkan gitu. Yang harus kita lakukan itu hanyalah kita berbuat yang terbaik, memperbaiki diri kita, semua kita niatkan sama Allah, sehingga nanti Allah yang akan merubah segala hal yang ada di sekitar kita. Seperti itu nggak Bu kira-kira yang dialami? Masya Allah benar saja. Sekarang ini hidup walaupun kalau dibandingkan dulu ya banyak uang tapi tidak bahagia. Sekarang hanya sekedar cukup, bahagianya alhamdulillah luar biasa. Ya, alhamdulillah. Itu barokah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya ibu-ibu ada yang ingin bertanya dipersilakan ibu-ibu. Ini ada di komentar ya, bentar ya Ustazah. Ya. Saya bacakan dulu. Izin bertanya, Ustazah. Assalamualaikum. Izin bertanya, saya belum bisa melepaskan ganjalan tisu. Ganjalan tisu. Melupakan atas kejoliman. Karena itu, Insya Allah. Karena
karena terlalu sakit. Memaafkan, insya Allah bisa. Tapi tiap kejadian yang saya tidak bisa melupakan dan akhirnya pingsan, kalau tidak dikeluarkan takut jadi penyakit. Apakah itu namanya tidak ikhlas, Ustazah? Bagaimana cara bisa lapang hati? Jazakillah khairan, Ustazah. Pertanyaan Ya, dari Ibu Nani Banjar. ya, Bismillah ya. Ya, Jadi sebetulnya kalau tadi disebut ganjalan tisu itu kan sebetulnya hubungan kita sama orang lain gitu kan. Kita merasakan sakit gitu kan karena ada hal yang katakanlah mungkin ada sesuatu yang tidak termaafkan mungkin yang beliau lakukan kan gitu kepada kita gitu. Sehingga kita merasa bahwa sebetulnya apa ya, sakit itu berasanya itu nggak hilang-hilang gitu kan. Nah, sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita ini bisa menghapus semuanya itu dan menjadi pribadi yang lebih ikhlas? Kalau tadi ditanya apakah saya belum ikhlas ya, kita memang tidak berhak untuk menilai hati orang lain ya, tapi kita bisa merasakan sebetulnya apa sih yang sebetulnya ada di dalam diri kita kan gitu. Jadi yang harus kita lakukan itu apa ya, kita harus minta sama Allah gitu supaya kita dilembutkan hati kita gitu. Jadi ketika katakanlah disebutkan bahwa ketika katakanlah saya mengingat hal itu, saya merasa marah gitu kan, saya merasa sakit ya, perbanyak aja doa sama Allah. Ya Allah, Engkau sesungguhnya Maha Pemaaf ya Allah. Engkau yang lebih tahu sebetulnya sakit yang hamba rasakan ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya rasa sakit, rasa bahagia itu begitu mudah ya Allah untuk bisa Engkau hadirkan di dalam hati ini ya Allah. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, jadikanlah rasa sakit ini ya Allah, gantilah dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keluasan hati, dengan penuh keikhlasan ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang tahu ya Allah seberapa sakitnya hati hambamu ini ya Allah. Tapi jika semua sakit ini bisa menjadikan hamba mendapatkan surgamu ya Allah, tolonglah hamba ya Allah untuk bisa meraihnya. Jadi itu harus diminta terus Bu yang pertama. Sehingga supaya hati kita itu menjadi luas gitu kan. Supaya hati kita ini nanti menjadi hati yang lebih lapang gitu kan. Jadi sebetulnya kalau Allah saja bisa memaafkan hambanya, kenapa kita tidak bisa memaafkan orang lain gitu. Memang itu nggak mudah, tapi kita harus gini nih. Saya beberapa saat yang lalu mengikuti satu kajian. Jadi kenapa sih katakanlah ketika katakanlah kita nih ada orang punya hutang sama kita gitu kan. Orang ini punya hutang sama kita. Ada hadis yang menyebutkan bahwa setiap kali hutang itu sudah jatuh tempo dan dia tidak bisa membayarnya, berarti kan di setiap harinya kita sedekah sejumlah itu kan gitu. Tapi ada lagi hadis yang menyebutkan seandainya engkau ikhlaskan, engkau bebaskan hutang dia itu sebetulnya lebih baik bagimu gitu kan. Nah, sempat ada pertanyaan, kenapa bisa seperti itu gitu? Padahal kalau tidak kita ikhlaskan kan kita dapat nih pahala setiap hari gitu kan. Kalau dia punya utang kita 10 juta berarti kita sedekah nih setiap 10 juta setiap hari gitu kan. Bayangkan nih kita bisa enggak mengeluarkan uang sedekah setiap hari 10 juta gitu kan. Kan itu kan bisa jadi terasa berat banget kalau kita setiap hari harus mengeluarkan sedekah 10 juta gitu kan. Tapi hadisnya bahwa kalau ada orang yang berhutang sama kita, kalau sudah jatuh tempo berarti setiap hari kita seperti bersedekah 10 juta setiap hari kan gitu. Tapi disebutkan lagi seandainya engkau ikhlaskan itu lebih baik darimu gitu. Sebetulnya apa sih korelasinya? Ternyata kita nanti itu bisa masuk ke dalam surganya Allah itu tidak karena banyak sedikitnya pahala yang kita miliki gitu. Tapi pahala atau kebaikan mana yang menjadikan Allah ridho untuk kita bisa masuk ke dalam surganya. Artinya apa? Kita tidak pernah tahu kebaikan kita yang mana, pahala kita yang mana, yang menjadikan kita ini nanti bisa masuk ke dalam surganya Allah. Walaupun kita punya pahala, ibadah atau pahala apapun sebanyak mungkin gitu. Tapi kita nanti masuk ke surganya Allah karena
Karena mana yang menjadikan Allah ridho untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Dari situ kita bisa menyadari bahwa oh ternyata kita harus berbuat baik nih dalam segala hal gitu kan. Atau bisa jadi karena tadi ibu posisinya ini terluka begitu dalam gitu kan. Terluka begitu dalam dan itu menjadikan satu hal yang begitu butuh effort yang luar biasa untuk bisa ikhlas dan memaafkan dan bisa melepaskan semua ganjalan tisu itu sehingga bisa menjadi pribadi yang lapang dada gitu kan. Karena perjuangan yang begitu besar itu dan itu ibu niatkan karena Allah ya Allah, engkau lebih tahu sakitnya ini ya Allah gitu kan. Engkau lebih paham ya Allah yang hamba hadapi ya Allah. Sakit ini hanya Engkau yang tahu ya Allah. Tanpa hamba bicara pun Engkau pasti lebih tahu ya Allah. Ya Allah, begitu sulitnya hamba untuk melepaskan ini ya Allah. Ya Allah, hamba mohon bantulah ya Allah. Hamba lakukan ini karenamu ya Allah. Ini perintahmu ya Allah. Hamba ingin mendapatkan pertolonganmu ya Allah. Hamba ingin dapat jalan surga darimu ya Allah. Sehingga kita berdoa bahwa apa yang kita ikhtiarkan ini, siapa tahu nanti menjadi jalan. Ini adalah satu kebaikan yang menjadikan Allah ridho untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Kan nggak ada lagi toh Bu, hal yang paling kita tuju, yang paling ingin kita capai. Selain mendapatkan surganya Allah dan bertemu dengan Allah nantinya kan gitu. Tadi Ibu siapa? Yang Dari bertanya? Ibu Nani, Ustazah. Ibu Heeh. Nani di Banjar. Ibu Nani bisa dibuka speakernya ya. Kira-kira gimana nih Bu? Berat banget gitu ya? Iya, berat banget. Soalnya kalau misalnya, soalnya yang ngelakuin pasangan sendiri, kalau misalnya orang lain mungkin kan agak bisa ringan gitu. Soalnya kalau pasangan sendiri kan tiap hari ketemu gitu. Kira-kira nih Bu, kalau nanti semua rasa sakit itu balasannya surga, kira-kira sebanding nggak sih Bu? Ya tidak sebanding. Tidak sebanding juga gitu. Jadi gini nih, katakanlah bisa jadi Allah memberikan itu sebagai jalannya Ibu nanti mendapatkan surganya Allah dari pintu mana saja kan kita nggak tahu. Tapi ketika katakanlah itu tidak bisa kita gunakan hanya dengan egoisan hati kita nih karena kita merasa sakit hati gitu kan. Kan sayang banget Bu. Iya, Sayang banget nggak sih Bu gitu. iya, Kalau katakanlah kita nih, kita masih punya rasa sakit terhadap suami atau mungkin orang terdekat kita atau siapapun juga gitu. Ketika rasa sakit itu masih muncul di dalam diri kita, berarti kan di dalam diri kita ini niatannya bukan clear nih karena Allah gitu. Coba deh Bu gini, coba nanti malam mungkin ya lebih diintenskan katakanlah berdiskusi sama Allah itu seperti apa namanya hadir lebih katakanlah seperti kita ngobrol nih gitu kan. Kalau Ibu tadi bilang ganjalan tisu itu kan ilmunya PPA ya, itu kan memang bagus banget. Jadi kan di situ kan juga sudah dijelaskan bagaimana sih kita ini menghadirkan Allah di setiap saat hidup kita gitu kan. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah. Jadi coba Bu berkomunikasi intens dalam apa namanya seperti curhat gitu ya. Jadi nanti bilang sama Allah, ya Allah, hatiku hamba mau ini masih sakit sekali ya Allah. Hamba tidak bisa menerima karena ini disebutkan, Bu. Semuanya disebutkan. Saya masih tidak bisa menerima karena kondisinya seperti ini. Engkau lebih tahu ya Allah, dia seperti ini tuh semuanya sebutkan. Sehingga ibu nanti akan merasa plong gitu kan. Karena semuanya sudah tersampaikan gitu kan. Ya Allah, hamba tidak bisa menerima ini ya Allah. Ini berat banget ya Allah buat saya ya Allah. Tapi ya Allah, ternyata hamba tahu ya Allah, Engkau memerintahkan hamba untuk bisa menerima di setiap takdir yang Engkau hadirkan buat hamba ya Allah.
Ya Allah, luaskan hati ini ya Allah. Ya Allah, hamba ikhlaskan karenamu ya Allah. Bantulah hamba ya Allah, luaskan hati hamba ya Allah, hamba mohon ya Allah, sehingga hamba bisa menerima ini ya Allah. Dan jadikanlah ini jalan hamba ya Allah untuk mendapatkan cintamu dan surgamu ya Rabb. Coba Bu, itu apa ya, dikomunikasikan terus sama Allah seperti itu, diminta terus Bu. Insya Allah nanti Allah akan meluaskan hati kita. Iya, Ustazah. Gitu ya Bu ya. Bismillah, semoga sama Allah dimudahkan. Amin. Jazakallah khair, Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, Bu Nani, semoga ya Bu Nani kedepannya bisa lebih baik ya Bu Nani. Ustazah, ini ada pertanyaan dari Bu Ririn nih tadi yang pertama bertanya rupanya. Afwan ya Bu Ririn. Ini pertanyaan dari Bu Ririn dari Huta Suhud dari Binjai. Oh, salam dari Binjai ya, dari Kota Tanjung Balai. Salam untuk Kota Binjai. Assalamualaikum Ustazah. Di kantor saya terkenal dengan sensitif. Memang saya jika udah nggak suka sama orang di kantor, banyak lebih diam. Apakah sikap diam saya itu di kantor salah Ustazah? Ini ada sambungannya lagi Ustazah nih. Saya sudah hampir 2 tahun ini eh, Ustazah jika tidak suka dengan orang di kantor dan teman-teman dengan kelakuannya banyak diam. Namun kenapa teman-teman saya menilai saya itu sensitif ya Ustazah? Padahal sikap diam saya itu karena saya udah males dengan sikap mereka yang nggak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, ini ada satu lagi pertanyaan, mau sekalian atau gimana ya Ustazah? Satu aja nanti biar saya nggak lupa. Oh ya, ya Ustazah. Ya. Tapadal Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang kondisi sekarang ini kan kita dihadapkan pada lingkungan yang memang tidak sesuai dengan aturan Allah gitu kan. Jadi ketika katakanlah nih kita sudah mau berhijrah atau kita mau menjalankan aturan Allah ini, banyak sekali nih tantangannya gitu kan. Di kantor bisa jadi tadi disebut sebagai orang yang sensitif. Kalau nanti kita nggak diem, kita mengingatkan mereka, dibilangnya kita kayak ustadzah nih, kayak ustadz nih, ceramah terus gitu kan. Nah, nanti kita juga bisa bisa jadi dianggap kita ini ya bukan zaman now lah kayak gitu. Jadi memang itu semuanya adalah tantangan ya buat kita gitu. Sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan dalam kondisi itu? Sebetulnya kita harus meluruskan hati kita sebetulnya. Ketika diam ini kita lakukan, apa sih yang sebetulnya ada di dalam hati kita kan gitu. Karena itu sebetulnya nantinya yang akan berpengaruh terhadap apa yang akan ada di dalam diri kita gitu. Ketika katakanlah kita melihat teman-teman kita katakanlah melakukan banyak maksiat atau tidak sesuai dengan aturan Allah gitu. Kembali lagi pada hakikatnya apa yang bisa kita lakukan gitu. Kira-kira bisa enggak sih kita mendakwahi mereka gitu. Kalau katakanlah kita memang tidak bisa karena lingkungan yang memang sudah sebegitunya sehingga kalau kita ngomong itu justru nanti akan menimbulkan respon yang tidak baik ya minimal kita doakan mereka gitu. Kita doakan mereka gitu. Tapi sebetulnya dengan posisi diam ini sebetulnya memang berpotensi menjadikan orang menilai bahwa kita ini adalah seorang pribadi yang sensitif. Sensitif banget gitu kan. Nggak asik gitu kan. Diajak ngobrol diem aja gitu. Ada apa dikit sensi kan gitu. Akhirnya itulah nanti yang akan menjadikan penilaian mereka terhadap dia. Tapi sebetulnya bukan itu intinya. Intinya bahwa kita ini sebagai pribadi muslim yang harus kita lakukan itu kita kan amal ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi kita harus mengingatkan saudara kita itu yang paling penting gitu. Jadi memang kalau dalam kondisi itu tantangan yang terbesar buat kita adalah melawan keegoisan kita sendiri gitu. Melawan hati kita sendiri gitu. Yaitu tadi kita kembali ke diri kita sendiri. Kita niatkan karena apa nih gitu. Oh ini teman-teman saya ini lagi jauh nih dari Allah, berarti sebetulnya saya harus punya satu
satu strategi yang mana nantinya ini sedikit demi sedikit saya ini bisa nih menyampaikan satu hal kepada mereka dalam bentuk katakanlah guyonan atau apa, atau mungkin pas ada pembicaraan bisa disinggung sedikit-sedikit gitu kan. Nah, untuk bisa masuk ke sana ya memang kita harus punya ikhtiar untuk merubah tadi gitu. Karena ketika kita diam, boleh, itu dalam kondisi yang paling lemah kan kita mendoakan saudara kita gitu kan. Itu adalah selemah-lemahnya iman kalau kita mendoakan orang lain seperti itu. Bisa diambil dengan cara seperti itu, dengan konsekuensi ya orang tetap menilai kita seperti itu gitu. Bisa kita memperbaiki hubungan kita dengan teman-teman sebatas wajar saja, tapi kita berkomunikasi tetap dengan baik sehingga akan ada satu waktu di saat mungkin kita berdiskusi atau berbincang, kita bisa memasukkan satu atau dua hal positif yang harapannya bisa menjadi satu bahan pemikiran buat mereka. Contoh nih, katakanlah suka nih, mungkin suka menilai sesuatu, menilai orang lain dan lain sebagainya, gini. Kalau katakanlah kita diam kan mereka tetap akan seperti itu terus gitu kan. Dan mereka akan merasa bahwa kita ini adalah satu pribadi yang sensitif, yang nggak asik banget, sehingga ya sudahlah dianggapnya nggak ada gitu kan akhirnya. Tapi kalau kita katakanlah bisa terus bersosialisasi seperlunya saja, jadi pada saat kita diskusi kita masih bisa bilang, hai, ih, kita nih sadar nggak sih sebetulnya dari tadi ngomongin orang terus. Nah, ini nanti jangan-jangan kita jadi transfer pahala nih atau apa. Ada bahasa-bahasa yang mungkin bisa kita pilih untuk bisa masuk ke mereka kan gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Tadi sudah terjawab semua nggak ya? Syukur Ada satu Ustazah. lagi ya. Insya Allah, Bu Ririn. Bu Ririn gimana, Bu Ririn? Syukur Ustazah, udah jelas, udah ngerti. Ya, alhamdulillah. Jadi sebetulnya kita kalau dibilang sensitif sebetulnya karena respon sikap kita gitu ya. Jadi ya dibuat asik aja lah Bu. Jadi diniatkan, ya Allah lembutkanlah hati mereka ya Allah. Hamba ingin menyampaikan satu nih ya Allah. Apa yang kau perintahkan ya Allah, mudahkan ya Allah gitu. Jadi nanti kalau responnya nggak baik, ya sudah berhenti aja gitu kan. Oh nggak bisa masuk nih, sudah berhenti aja. Nanti dia dibelokkan ke yang lain dulu gitu. Atau mungkin nanti secara pribadi satu orang, kalau pas lagi makan atau lagi apa kan, bisa nih sedikit disuntik gitu kan. Nah, mungkin diikhtiarkan seperti itu. Ya, syukur Bismillah Ustazah. aja. Ya. Yang penting kalau mau komunikasi, minta dulu nih sama Allah. Ya Allah, hamba berniat untuk menyampaikan apa yang kau perintahkan ya Allah. Berikanlah kemudahan ya Allah, bantulah lisan hambamu ini ya Allah. Engkau yang maha membolak-balikkan hati, jadikanlah mereka faham dengan apa yang akan hamba sampaikan. Jadi nanti apapun hasilnya ya sudah nothing tulus gitu. Ya, Ustazah. Syukur Ustazah. Ya, Bu Ririn. Ya, Ustazah. Syukron. Semoga sama Allah dimudahkan. Wa iyyakum. Amin. Amin. Ya Allah. Insya Allah, semangat ya Bu Ririn. Insya Allah. Pelan-pelan, Bu. Saya juga dulu gitu, Bu. Alhamdulillah, saat ini kami udah bisa ngisi kajian di kantor saya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan. Sampai pertama-tama dulu tuh saya kalau ngingetin orang tuh, kalau saya datang saya dijulukin Mama Dede itu. Saya nggak peduli. Mama Dede datang, saya diam aja gitu kan. Tapi kalau mereka Bisa sama ya Bu Fitri. sama ya Bu. Saya di grup-grup alumni dibilang Mama Dede malah jadinya. Mama Dede ya. Nggak jadi Mama Tapi Ade ya, lagi. harus sabar ya kan Bu ya. Akhirnya lama-lama Iya. mereka membuka Dakwah hati. terus. Iya, dakwah terus, semangat ya Bu ya. Jangan Bu jadi Ririn juga leader. semangat. Nah, nggak usah khawatir Bu Ririn, pasti akan indah pada masanya. Ya, ada Amin. satu lagi Amin. nih saja. Pertanyaan dari Bu Nurmaliana Pohan. Dari Tanjung Balai, ini teman saya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana jika orang yang menjolimi kita tak merasa menjolimi kita sampai dia meninggal dunia? Ya, bismillah. Ya, Ini ada juga chat dari Bu Ade ya, Bu malah Ade bisa ya. jadi
ladang pahala gitu ya. Dengan Hmm. kita dengan bahasa yang tidak menggurui teman kita. Jadi itu bisa diterapkan. Jadi bahasanya harus lembut supaya nanti bisa diterima mungkin gitu ya. Iya benar saja. Ya. Jadi Bismillah kalau untuk orang yang menzolimi kita dan dia nggak merasa sampai beliaunya meninggal itu sebetulnya kan kita kasihan banget ya. Karena sebetulnya banyak dari kita sendiri mungkin atau teman-teman kita yang kadang itu kita nggak sadar nih sudah menzolimi atau menyakiti orang lain gitu kan. Karena terkadang itu menurut kita biasa saja bisa jadi menurut orang lain itu menyakiti gitu kan. Nah, makanya kan sebetulnya nanti di setiap majelis atau di setiap kita berinteraksi dengan orang lain bisa ditutup dengan maaf ya, mungkin tadi ada salah kata dan lain sebagainya sehingga kita bisa apa namanya memohon maaf dari setiap apa yang kita lakukan gitu. Jadi kalau orang lain punya salah kepada kita atau orang lain punya salah pada orang lain dan dia tidak merasa dan dia sampai meninggal, kalau itu salahnya sama kita ya menurut saya lebih baik kita maafkan dan kita doakan. Kenapa seperti itu? Ya, sebetulnya seperti yang tadi sudah kita diskusikan, sebetulnya kita bisa nih nanti minta pertanggungjawabannya kita nanti ketika katakanlah nanti kita dihisab gitu kan. Ya Allah, dia pernah menyakiti hamba ya Allah dan dia belum minta maaf nih sama saya ya Allah gitu. Ya Allah, saya sekarang menagih itu ya Allah karena dia pernah menyakiti hamba ya Allah gitu. Nah, ketika itu kita lakukan itu kita bisa menambah pahala kita dan atau mungkin mengurangi dosanya kita diberikan ke dia kan gitu hakikatnya. Tapi seandainya nih katakanlah kita dengan keikhlasan kita, kalau dengan keikhlasan kita terus kita sampaikan ya Allah, karena Engkau perintahkan hamba-Mu ya Allah untuk bisa meringankan orang lain, untuk bisa membahagiakan orang lain, untuk bisa memaafkan orang lain ya Allah. Sesungguhnya dia sudah begitu menyakiti hamba ya Rob. Ya Allah, hamba ikhlas ya Allah, hamba maafkan dia karenamu ya Allah. Karenamu ya Allah, karena Engkau maha pemaaf ya Allah. Ya Allah, semua ini hamba lakukan karena hamba juga ingin mendapatkan pertolongan dan maaf darimu ya Allah. Jadikanlah ini jadi jalan hamba menuju surgamu. Kembali lagi ketika kita sudah mengkonekkan itu hanya untuk Allah ya, jadinya nanti itu harapan kita semua yang kita lakukan ini semoga salah satunya bisa menjadikan Allah nanti itu rela memasukkan kita ke dalam surganya kan gitu. Karena kalau nanti kita dihisab berdasarkan banyak sedikitnya pahala kita itu kan semuanya kan bergantung keikhlasan kita di hadapan Allah. Kalau Allah menilai, kamu dulu itu banyak nih pahalanya, banyak nih ibadahnya, tapi kan karena pengen dilihat orang lain, tapi karena ini kan sudah berkurang nih gitu kan. Tapi kalau kita berusaha untuk selalu berbuat baik, selalu diniatkan karena Allah, kita ingin dapat ridhonya Allah, kita ingin dapat kasih sayangnya Allah, itu kan hanya antara kita sama Allah saja. Itu yang ada di dalam diri kita yang harus selalu kita konekkan sama Allah. Semoga itu menjadi jalan Allah ridho kepada kita. Gitu. Karena itu kan tidak terlihat orang-orang lain. Semoga itulah nanti yang akan menjadikan kita menjadi hambanya Allah yang hamba pilih untuk menjadi penghuni surganya kan gitu. Bismillah ya ibu-ibu, semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa menjadi penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Amin, ya itu Rabbal Bu. Alamin. Tadi Ibu siapa ya? Ibu Nurmaliana Pohan Ustazah. Ya, Bu Norma gimana? Gimana Bu? Saja. Terima kasih banyak. Salam Alhamdulillah kenal. sudah mencoba melapangkan hati ya. Bismillah, Walaupun semoga Allah dimudahkan. Alhamdulillah. Walaupun apa Bu? Walaupun. keluarganya itu merasa sedikit pun nggak ada cuman ya Ustazah, mereka nggak ada merasa menyakiti gitu. Padahal itu udah sakit banget saya rasa gitu loh. Ya, dalam 3 minggu yang lalu meninggal lah orang itu tadi gitu kan. Tapi keluarganya itu merasa ya kesalahan itu ya bukan dari
orang tuanya itu gitu. Kesalahannya itu dari saya. Jadi saya pun bingung macam mana mau supaya meluruskannya gitu loh saja. Saya pun merasa saya nggak salah dan dia merasa tidak menjolimin saya gitu. Sudah pernah apa namanya, diadukan sama Allah belum? Iya, Mengadu belum. nih. Belum. Mengadu itu dalam artian gini, bukan cuman berdoa ya, berbeda. Jadi kalau mengadu itu kalau seperti ibu ketika percaya nih sama saya nih gitu kan, kita bertemu berdua terus curhat, ini nih gimana nih, saya gini-gini, itu kan mengadu ya. Iya. Jadi itu yang harus dilakukan gitu kan, mengadu sama Allah, ya Allah, hamba merasa seperti ini, ya Allah, sesungguhnya dia menzolimi hamba ini, ya Allah, walaupun sebetulnya Allah tahu gitu kan. Tapi ketika itu sudah kita lakukan kan nanti akan plong hati kita gitu kan. Ya Allah, tapi dia nggak merasa, ya Allah, padahal dia itu sudah melakukan ini sama hamba, ya Allah gitu. Bahkan hamba itu cuman pingin ini, ya Allah, hamba ingin menjelaskan kayak gini, tapi mereka nggak pernah merasa sehingga ini itu semuanya bisa diungkapkan gitu. Semuanya bisa diungkapkan sehingga nanti itu akan timbul satu koneksitas ya, ada koneksi gitu kan. Satu rasa yang begitu plong gitu karena kita sudah apa namanya, menyampaikan segala hal pada Allah yang bisa menyelesaikan semuanya gitu. Dan nanti kita minta, ya Allah, luaskan hati hamba, ya Allah gitu. Ya Allah, jadikanlah, ya Allah, Engkau tahu, ya Allah, ini sakit, ya Allah, jadikanlah hamba bisa ikhlas menjalaninya. Bukanlah segala hal yang terjadi itu sudah atas izin-Mu, ya Allah. Ya Allah, bisa jadi ini memang ujian hamba, ya Allah. Ya Allah, mudahkan hamba untuk melewatinya, ya Allah, dengan penuh keikhlasan, ya Allah. Dengan penuh kesabaran, ya Allah, sehingga hamba bisa lulus, ya Allah, sehingga bisa menjadi hamba-Mu yang Engkau cintai, kan gitu. Jadi tidak perlu lagi berpikir responnya mereka gitu. Oh, mereka merasa, oh mereka tidak merasa, oh mereka masih tetap ya dengan pemikirannya mereka seperti itu. Ya itu bisa jadi memang seperti itu, bisa jadi itu memang ujian buat kita gitu kan. Jadi ada satu kisah, Bu. Jadi kita nih sebetulnya lagi ada masalah sama orang gitu kan. Orang itu selalu menzolimi kita gitu kan. Pada saat pada saat kami lagi sama-sama belajar, terus salah satu guru kami bilang gitu. Seperti yang tadi sudah kita diskusikan gitu kan, sebetulnya ketika katakanlah orang semakin marah sama kita, semakin ngomongin kita, semakin zolim sama kita, itu kan berarti dia itu kan sedang lagi transfer pahala nih sama kita gitu kan. Nah, itu harus clear dulu nih konsep ini gitu, sehingga kita merasa bahwa sebetulnya dia ini lagi dititipin sama Allah yang pahalanya kita lagi dititipkan sama dia. Ini kan kasihan banget, Bu, ini orang gitu kan. Kasihan banget kan dia ini nggak merasa sehingga dia ini transfer pahala terus nih sama kita gitu. Bahkan kalau pahalanya sudah habis, dosa kita nih bisa diambil terus sama dia kan gitu. Kalau dia nggak sadar-sadar kan gitu. Sebetulnya marah apa kasihan sih, Bu, kalau sama orang kayak gini gitu? Iya, Kasihan, Bu. kasihan Ustazah. Ya. Saya maksudnya begini Ustazah, saya kan ya memang saya baru hijrah. Saya baru hijrah, mungkin saya belum bisa menahan bakok saya kan. Saya maunya itu saya tuh udah nggak marah-marah lagi gitu. Tapi kadang-kadang kalau dengan orang menghujam saya begitu, keluar juga lah marah saya gitu loh Ustazah. Apa mungkin kemarahan saya itu, maksudnya saya terpancing juga gitu loh, terpancing kayak suasana gitu lah kan. Ya. Mereka Manusiawi sekali. itu wajar. Gimana Ustazah? Itu wajar kan, manusiawi. Iya, itulah. Jadi sementara saya ini sudah pakai kerudung panjang-panjang, tapi saya terpancing begitu. Jadi saya kesal juga sama diri sendiri gitu. Nah, Kesal itu juga. poinnya di sana, Bu. Jadi poinnya di sana. Jadi sebetulnya akan banyak hal yang akan kita temui ketika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Iya. Kalau katakanlah Ibu nih, katakanlah kita dulu sekolah mau naik kelas ada ujiannya nggak sih, Bu? Iya, ada Ustazah. Nah, ada ujiannya. Berarti kan sekarang nih Ibu lagi diuji nih, gitu kan, lagi proses hijrah nih. Kan Allah juga pengen tahu nih beneran hijrah nggak sih gitu kan. Nah, ini tak kasih nih satu cobaan gitu kan.
Nah, salah satu nanti itu yang harus kita clear dulu dengan diri kita, seperti yang sudah kita diskusikan, jangan berpikir untuk bisa merubah orang lain atau mendapatkan respon positif dari orang lain. Itu harus clear dulu, Bu. Kalau ibu masih dalam pikirannya, saya itu pingin dia itu menjadi lebih baik nih. Dia itu nanti bisa responnya lebih baik nih. Dia itu nggak ngomongin lagi, nggak mencerca saya, nggak ngomong yang buruk-buruk sehingga nanti itu bisa menyulut amarah saya. Itu nggak bisa, Bu. Karena itu tidak berada dalam makom kita. Itu tidak berada dalam kendali kita, gitu. Ya. Yang bisa kita lakukan apa? Kita mengendalikan diri kita. Tadi yang Ibu sampaikan, akhirnya saya marah pada diri saya sendiri. Kenapa saya terpancing gitu kan? Berarti yang harus dilakukan apa? Ya harus kita masukkan di dalam pikiran kita satu pemikiran bahwa saya harus berbuat yang terbaik tanpa peduli dengan respon orang lain. Kalau katakanlah nih, orang ini katakanlah saya sudah berbuat baik dan dia itu tetap merespon dengan respon yang buruk, itu urusannya dia sama Allah, aku sudah nggak mau ikut-ikut gitu. Tapi urusanku sama Allah adalah responku gitu. Kan gitu toh, Bu? Ya, ya. Jadi kita harus clear dulu nih gitu. Jadi kita ini hanya bisa merubah diri kita. Jadi kalau kita pingin bahagia, kalau kita ini pingin katakanlah kita hidupnya kita ini tidak menjadi luka dan hidupnya kita ini tidak tergantung orang lain, ya jangan berpikir kita akan merubah orang lain. Jangankan tetangganya ibu bisa nggak merubah anak ibu? Tidak bisa saja. Nah, tidak bisa. Itu padahal yang ibu kandung nih selama 9 bulan gitu kan? Bisa nggak sih ibu ngerubah anak ibu, sifatnya anak ibu yang semula A, ibu pinginnya jadi B, bisa nggak dirubah? Nggak bisa saja. Nah, makanya Nggak apalagi bisa orang saja. lain gitu kan? Apalagi orang lain, pasti nggak bisa karena memang itu bukan dalam ranah kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kita mendoakan dia, ya Allah, sesungguhnya hamba ingin menghindari pertikaian dengannya, ya Allah. Ya Allah, jika memang lebih baik hamba tidak bertemu dia daripada hamba harus selalu bertikai dengan dia, ya Allah. Mudahkanlah hamba untuk menghindarinya, ya Allah. Sehingga hamba bisa menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga hamba tidak terpancing emosi, ya Allah. Tapi jika memang ini jalan hamba yang Engkau berikan untuk menjadikan hamba lebih baik, dan ini adalah proses yang harus hamba jalani, ya Allah, mudahkanlah hamba, ya Allah. Luaskan hati hamba-Mu ini, ya Allah. Jadikanlah hamba-Mu ini sabar, ya Allah. Jadikanlah apapun yang hamba dengar itu tidak menjadi sakit buat hamba, sehingga hamba tidak perlu merespon itu dengan negatif, ya Allah. Lindungilah hamba selalu, ya Allah. Bimbinglah hamba selalu, ya Allah. Jauhkanlah dari amarah dan dari hal-hal yang tidak Engkau ridhoi. Itu harus dibangun terus, Bu. Jadi itu harus dibangun Syukran, terus, Ustazah. harus dikomunikasikan terus. Semangat ya, Bu. Pasti itu nggak akan mudah gitu, karena itu Jazakallah. proses. Ya, karena itu kan proses. Jadi nanti sedikit demi sedikit nanti bisa kita latih gitu kan. Berdoa itu kan juga dilatih gitu kan. Komunikasi sama Allah juga dilatih. Kita katakanlah Allah itu kan paling seneng kalau kita minta gitu kan. Makanya jangan sedikit kalau minta, yang banyak. Minta diluaskan hati, minta dijadikan hamba yang dicintai sama Allah, yang selalu diberikan petunjuk, yang semuanya kita minta. Dan satu hal yang harus Ibu ingat, jangan pernah meletakkan kebahagiaan Ibu pada orang lain. Jangan pernah Ibu merasa bahwa Ibu ingin mendapatkan respon yang baik dari orang lain. Karena itu menyakitkan, Bu. Sakit kan, Bu? Sakit nggak sih, Bu? Jadi yang terjadi, Ibu kan pasti merasa setiap ketemu itu pasti marah. Karena apa? Harapannya Ibu itu dia merespon sesuatu yang baik, tapi tidak pernah Ibu dapatkan gitu kan, Bu?
Ya Ustazah. Saya sih maunya tuh kalau bisa jadi malas ketemu gitu saja. Jadi kalau ketemu jadi akan ada dosa-dosa nanti yang saya buat gitu. Saya Ya. nanti nggak bisa menahan diri. Saya takut kata-kata juga menyakiti dia. Sekarang ini saya sangat takut menyakiti orang mulut saya ini. Itulah saja yang saya takutkan. Tapi kalau dia seperti itu terus, nanti saya juga terpancing kan gitu. Ya, ya dihindari dulu aja lah Bu, sambil berdoa sama Allah. Semoga sama Allah dimudahkan ya, katakanlah kalau bertemu ada aja yang nanti yang menyebabkan Ibu nggak perlu berkomunikasi sama dia gitu kan, tinggal minta sama Allah. Ya, Iya. semoga sama Allah dimudahkan ya Bu. Ya, Amin. jazakallah saja. Oh iya pun. Insya Allah ya Bu Nurmalina Pohan, Bu Lia. Ya Bu. Memaafkan itu lebih indah. Daripada harus menahan amarah. Intinya memang kita harus sabar tuh. Itu yang saya susah, Bu. Saya ini memang masih melatih kesabaran. Saya masih banyak mencontoh Ibu lah sekarang di sini. Sedikit-sedikit saya hilangkan lah keegoisan saya itu ya kan, Bu. Tapi kadang-kadang tak terhindarkan juga gitu. Terkeluar Nggak juga apa-apa Bu. basa-basa. Itu kan proses Bu. Yang penting kan kita nanti ada progresnya kan gitu. Kan nggak mungkin kita bisa merubah diri kita yang semula A bisa langsung jadi Z gitu kan juga nggak mungkin kan gitu. Jadi makanya Iya, nanti Ustazah. yang harus kita lakukan apa ya, di setiap hari kita berusaha untuk menjadi lebih baik gitu. Saya sekarang ini minta sama Allah cuma satu aja lah Ustazah. Supaya kesabaran saya ini diperluas saja. Itu aja. Kadang-kadang karena sifat awak yang nggak sabar ini menyakiti orang lain, menyakiti anak-anak, menyakiti suami itu juga menyiksa diri juga loh Ustazah. Ya, yang penting nanti diminta. Kalau minta jangan kalau minta jangan satu Bu, yang banyak. Karena semakin banyak yang kita minta kan Allah malah suka. Bisa jadi lebih dekat Saja sama udah Allah. mulai larut malam. Iya, Ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi Ustazah. Gimana nih Ustazah? Kita lanjut. nggak apa-apa, satu lagi ya terakhir. Pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum Ustazah. Saya masih diuji dengan anak Ustazah. Anak saya sering bohong Ustazah, sehingga membuat saya nangis selalu Ustazah. Ini dari Bu Murdaningsi, dari Bandar Tinggi Ustazah. Pada Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti yang sudah kita diskusikan tadi, sebetulnya yang bisa kita lakukan apa sih ketika katakanlah anak kita ini sering bohong sama kita gitu ya. Berarti nanti kita harus tahu dulu nih sebetulnya apa sih yang sebetulnya yang kita dulu lakukan sama anak-anak sehingga anak ini menjadi berbohong sama kita. Itu harus clear dulu. Jadi kita juga mungkin harus tobat dulu, minta maaf sama Allah. Kalau mungkin dulu kita tanpa sengaja mensolimi anak-anak kita gitu kan. Dengan mungkin karena kondisi kita yang tidak stabil sehingga kita marah-marah dan lain sebagainya. Sehingga menjadikan anak ini takut untuk mengungkapkan hal yang sebenarnya kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus menebus dulu semua itu. Tapi yang lebih penting kita harus menyadari dulu bahwa kita ini sebetulnya dulu juga melakukan kesalahan gitu. Sehingga menjadikan anak seperti itu gitu. Kita harus minta sama Allah, ya Allah, Engkau tahu ya Allah bahwa anak-anak ini suka berbohong ya Allah gitu kan. Tapi hamba tahu ya Allah semuanya ini terjadi karena dosa-dosa hamba di masa lalu gitu. Hamba mohon ampunanmu ya Allah, hamba bertobat, Engkau yang maha membolak-balikkan hati ya Allah. Izinkanlah hamba untuk memperbaiki semuanya. Hamba ingin lebih dekat dengan anak-anak hamba. Hamba ingin nanti anak-anak bisa menjadikan hamba adalah orang pertama yang tahu apapun masalah mereka ya Rob. Sesungguhnya hamba tidak akan pernah bisa merubah anak-anak hamba menjadi seperti yang hamba inginkan. Tapi Engkau yang menggenggam hatinya ya Allah. Engkau yang maha membolak-balikkan hati ya Allah.
Hamba titipkan mereka kepadamu ya Allah, dan izinkanlah hamba menjadi orang yang dia bisa percaya, menjadi orang yang bisa menjadikan teman terbaik buat anak-anak kami ya Allah, sehingga mereka akan selalu datang kepada kami dan tidak kepada orang lain. Harus diakui dulu bahwa itu sedikit banyak pasti karena dosa kita. Ketika itu sudah kita akui, sudah kita tobati, kita minta maaf sama anak-anak, kita minta maaf sama Allah. Yang harus kita lakukan, kita bangun komunikasi sama mereka. Jadi kita bilang, nak, gitu. Mama tahu nih, mama dulu kan bukan mama yang baik kan, gitu kan, suka marah-marah, suka mungkin melakukan hal-hal yang bikin kakak atau adik itu menjadi nggak nyaman sama mama, gitu kan. Mama minta maaf deh, gitu. Mama janji setelah ini mama pengen jadi teman buat kakak sama adik. Mama pengen nanti kalau ada apa-apa itu kakak sama adik harus bilang nih sama mama. Mama janji deh nggak akan marah. Gitu. Walaupun kakak sama adik berbuat salah, nanti kita cari nih solusinya sama-sama. Gitu. Janji sudah, mama sudah nggak akan marah-marah lagi kayak dulu. Gitu. Adik cerita ya sama mama, kenapa sih ini? Jadi jangan ditunjukkan bohongnya gitu. Karena putra cowok apa cewek ya, Bu? Cewek Ustazah. Oh iya, cewek. Kalau cewek itu kan lebih pada bagaimana kita mendekati hatinya kan gitu. Mungkin ibu lebih tahu karakternya anaknya seperti apa. Yang penting dibuka dulu Bu komunikasi supaya dia nyaman dulu. Jangan ditunjukkan bahwa dia membohongi kita, jangan. Karena itu nanti akan menjadikan kita semakin berjarak sama dia kan gitu. Kan kalau kita bohong terus ketahuan itu kan jadinya kita malu nih gitu kan. Nah, nanti dia akan semakin menutupi dan menutupi lagi gitu. Jadi mungkin bahasanya bisa lebih halus gitu kan. Ketika nanti dia bohong akan satu hal gitu, nanti kita bisa bilang, "Ih, mama kok merasa ini ya, padahal ini gitu." Jadi itu harus dikomunikasikan dengan komunikasi yang positif dulu, Bu. Jadi nggak boleh kita bilang katakanlah, "Kamu kenapa sih bohong sama mama gini gini gini?" Jangan gitu. Karena itu nanti akan membuat dia semakin jauh sama kita. Kayak gitu sih, Bu. Jangan lupa minta terus sama Allah. Semoga Allah yang membolak-balikkan hatinya. Minta sama Allah untuk didekatkan sama dia. Minta sama Allah untuk dijadikan hatinya nyaman ketika ngobrol sama kita. Minta Allah supaya nanti hubungan kita sama anak kita menjadi hubungan yang terbaik. Sehingga kita adalah tempatnya dia pertama kali dalam segala hal. Itu yang harus terus diminta, Bu. Ya, Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Alhamdulillah, Mungkin Masya itu Allah ya. saya kembalikan. Ya Ustazah, Alhamdulillah, Masya Allah. Bu Murdaningsi, semangat. Sama saya Bu. Nah, tadi baru saya udah bikin nangis soalnya sama anak. Tiap hari kok kayaknya saya udah nampak dia itu memang buat salah. Jadi saya pancing kan. Mbak salah, Mbak. Aku bilang enggak katanya. Mbak salah, enggak juga katanya. Lama-lama kan terpukul kita. Jadi kan setelah itu kita nangis kan gitu. Kok kayak gini gitu kan. Kok anak ini jadi bohong gitu. Dua anak saya memang Bu, Ustazah. Kelas 4 dan kelas 3 SD. Jadi memang sering bohong gitu kan dalam segala hal dari makan, udah makan ikan. Udah, padahal aku lihat ikannya itu masih ada seperti itu. Nanti ganti celana. Semalam pakai masih celana itu, hari ini pakai lagi. Nah, itu celana semalam enggak kan gitu. Udah jelas kita nampak, tapi pokoknya mau hal kecil, hal besar bohong gitu. Kadang Kan sedih selalu karena Hmm. komunikasinya ketika katakanlah nih tadi masalah celana dipakai lagi, terus ibu negurnya gimana? Saya pancing. Memang celana semalam, nak. Memang celana baru, nak. Udah bunda cuci. Iya, bun, katanya. Saya tanya lagi kan gitu kan.
Ternyata dia bilang juga, eh barulah udah agak terakhir, iya Buntana semalam gitu kan. Jadi saya bilang, oh nah tinggal pakai aja. Bunda yang nyuci, bukan kalian yang bunda suruh nyuci. Pakai yang bersih aja kok payah sih gitu sih terakhirnya saja. Ya, jadi mungkin bahasanya bisa diganti nih Bu gitu. Oh Mbak, iya Mbak, sih. ini kemarin Mama lihat sih, kayaknya Mbak sudah pakai ini nih kan gitu. Kan nggak enak nih kalau kemarin temennya sudah lihat pakai celana itu, sekarang pakai celana itu lagi. Kayak Mbak nggak punya celana aja, ganti dong yang ini gitu kan. Gitu. Coba nanti bahasanya diganti seperti itu. Ketika nanti dia sudah ganti dan sudah hatinya sudah enak, nanti tinggal bilang, lo kan enak kan, jadi nggak perlu bohongin Mama. Sebetulnya Mama tahu loh gitu kan. Tapi Mama kan diem aja. Padahal menurut Mama kalau ganti-ganti kan lebih bagus gitu kan, lebih bersih juga gitu. Mungkin bisa diganti Bu bahasanya. Jangan disalahkan dulu yang penting. Karena kalau Memang kita ini kan selalu punya apa ya? Fitrahnya kita itu mempertahankan diri gitu. Jadi kalau kita ini diserang, katakanlah kita ini ditunjukkan kesalahannya kita pasti akan defend gitu. iya. Pasti dia akan membela diri dulu gitu. Makanya nanti yang harus dilakukan dirubah dulu bahasanya gitu. Iya sih, Bu. Kalau kayak makan ikan tadi gitu sudah dimakan. Loh, ini ikannya siapa ya? Katanya sudah dimakan kok masih ada. Berarti ikannya jadi dua dong gitu. Iya, Ya, mungkin memang butuh eksplor kata-kata yang lebih, Bu. lebih Yang dari penting intinya jangan disalahkan dulu. Mungkin itu sih. Nah, yang saya tarik memang dari diri saya sendiri kan, memang selama ini saya itu kan sibuk. Sebelumnya saya juga agen healing. Kadang anak masih mau salam aja, masih mau cerita ini. Kadang udah gitu kan, selama ini kebanyakan salahnya di saya. Satu. Kedua, memang selama ini mungkin kan mereka itu saya afkahi dengan uang riba gitu juga saja. Yang saya sedihkan mungkin dampaknya gitu juga yang saya tarik lagi ke dalam. Ya, makanya itu nanti yang harus kita tobatin dulu insya Allah kan kalau kita sudah hijrah lah insya Allah sama Allah semoga sama Allah dimaafkan semuanya kan gitu. Cuma nanti prosesnya menuju untuk lebih baik ini kan pasti ada hal-hal yang harus kita ikhtiarkan kan gitu. Dan harus terus diyakini bahwa ini adalah satu proses untuk menjadi lebih baik jadi ya harus semangat gitu. Amin, amin ya Gitu saja. aja. Ya, Makasih. Bismillah semoga sama Allah dimudahkan. Amin, amin ya Allah Amin, saja. ya Rabbal Alamin. Semangat ya Bu, pasti bisa Bu, pasti bisa. Saya sudah melewatinya Bu. Iya ya Bu. Pasti Bismillah. bisa ya. Masya Allah ya malam ini ternyata masih banyak ya hati kita yang terluka ternyata. Semoga eh, setelah kita mendengarkan paparan dari Ustazah, kita menjadi memiliki hati yang lebih bahagia lagi ya ke depannya ya ibu-ibu. Amin. Nah, Amin ya Rabbal amin Alamin. ya Rabbal Alamin. Kita terapkan ya apa yang dipahamkan oleh Ustazah. Alhamdulillah saya sudah mulai menerapkannya dan Alhamdulillah banyak hal positif yang saya dapat. Mudah-mudahan ibu-ibu yang lain juga seperti itu ya. Pelan-pelan aja Amin. Bu. Terus meminta kepada Allah, mengadulah kepada Allah yang banyak-banyak. Saya selalu begitu. Kalau udah ada Amin. masalah, saya adukan sama Allah. Alhamdulillah. Ya Bu Tri, ada lagi Bu Tri yang mau disampaikan Bu Tri? Sudah, Bu, cukup. Udah malam. Alhamdulillah. Saya mohon maaf Karena semuanya ya ibu-ibu kalau ada salah kata. ya Ustazah, saya juga mohon maaf ya Ustazah. Sama-sama. Jazakallah khair Ustazah. Waalaikumsalam. Kurang lama Ustazah. Iya ya. Kalau bisa Insya Allah. waktunya 1 jam lagi ke depan ya kan ibu-ibu. Masya Allah, semangat kali ya malam ini ya, Masya Allah. Karena sudah larut malam ya kan ibu-ibu, karena ini saatnya waktu juga untuk anak-anak kita dan suami. Sebelum kita menutup kajian kita ini, kita ucapkan dulu beristighfar dan
doa penutup majelis dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mohon maaf semuanya. Ya Ustazah, saya juga mohon maaf ya Ibu-Ibu. Pekan depan kita lanjutkan lagi dengan materi yang berbeda. Semoga kita tetap semangat ya kayak malam ini ya, yang nggak mau berhenti nih kajiannya terus. Masya Allah ya, makin malam makin panas nih. Ya Ustazah ya. Masya Allah. Kita akhirin ya Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf. Ya Ibu-Ibu Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga memudahkan. Syukran Assalamualaikum. Ustazah. Ya. Sama-sama. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.